Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat pecinta santri Ngloyong, alhamdulillah kami di sini sekarang berada di peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq, Desa Kemantren. Di sini ada salah satu peninggalan beliau, yaitu sumur Sepaku. Ini di sini tempatnya. Nanti kita akan berbicara dengan perwakilan dari Desa Kemantren. Nanti kita bisa bicara-bicara, bincang-bincang dan tanya jawab tentang sejarah peninggalan sumur Sepaku ini. Baik sahabat, sebelum melanjutkan video kami, yang belum memberikan tombol jempolnya saya tunggu tanggal jempolnya, yang memberikan subscribe saya tunggu subscribe-nya. Oke sahabat, langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau terkait dengan peninggalan sumur Sepaku. Jinnya yang menyerupai manusia itu. Sahabat, ini adalah sumur Sepaku yang jadi sejarah atau situs peninggalan yang berada di Desa Kemantren. Ini Pak, musola. Hanya Ini sudah tinggal. jadi ini termasuk tapi sudah diperbarui. Jadi ini adalah musola buatan Mbah Ishaq, tapi hanya sekedar saja karena di sini adalah dulu adalah ladang atau hutan belantara yang tidak ada penghuninya, sehingga hanya membuat sebuah musola yang musola itu berupa dengan kayu dan penggrongan gitu saja. Sampai sekarang ini adalah musola, tapi ini sudah direnovasi berulang-ulang. Jadi setiap generasi, karena dulu menggunakan bongkotan atau pring sehingga cepat rusak, tapi ini diganti dengan kayu-kayu ini sehingga agak awet. Dulunya ya cuman penggrongan dan yang digunakan adalah pring bongkotan. Ngapunten Pak, dereng tanglet niku dereng kenalan wau. Gitu. Sinten Pak namanya jenengan? Suwaji, Pak desa. Pak Suwaji. Iya. Jenengan Kepala desa. Bapak Kepala Desa Kemantren nggih. Iya. Alhamdulillah kami sekarang bersama dengan Bapak Kepala Desa Kemantren, Bapak Suwaji. Beliau menjelaskan ini adalah peninggalan Mbah Syekh Maulana Ishaq yang dulu dijadikan sebagai musola nggih. Cuma sekarang sudah direnovasi. Dan terkait kalian sumber mau Pak, Sumur ini begini ceritanya. Memang para wali-wali itu kan gemar membuat sumur-sumur karena sumur itu adalah yang paling digunakan oleh masyarakat. Apalagi zaman dulu di sini masih hutan, masih semak belukar berantara, dan dulu itu juga termasuk pohonnya ini sekarang masih adanya pohon yang aslinya dulu seperti ini. Jadi di sini juga banyak pohon-pohon yang besar dulu itu, tapi setelah dikerjakan oleh manusia, oleh
orang-orang digunakan untuk tanah pertanian, sehingga banyak yang ditebang, dibersih, dibabati dan seterusnya itu. Sehingga ini tinggal satu ini. Memang sejak dulu pohon ini dilarang oleh orang-orang tua kita untuk menebang atau mengambil pun. Bahkan dulu ada orang yang mengambil kayunya ini, itu pasti orang itu bermasalah. Artinya masalah, kadang-kadang dari rumah itu mengikau dengan sendirinya dan seterusnya itu. Nah, itu entah karena apa, kan saya tidak tahu, tapi dulu itu sering seperti itu gitu. Termasuk ada sumur ini adalah buatan yang pertama. Kemungkinan sumur ini karena banyak manfaatnya, mungkin di samping sumur saya kecil itu ada digunakan untuk minum, khusus digunakan untuk minum. Dan ini dulu dekat dengan laut sekali, tapi tidak asin, jadi tawar gitu airnya, sehingga banyak orang yang dari selatan itu ke sini pada saat kemarau itu pasti ke sini semua dan melakukan sholat. Karena di sini mungkin Mbak Melisa dengan adanya sumur, kemudian sekalian untuk beribadatan, sehingga membuat musola kecil-kecilan. Ini replika musola peninggalan Mbah Maulana Esa. Untuk pertapaannya di sana, 100 meter dari sini. Iya, kurang lebih 200 meter. Pertapaan Tapi sudah Mbah Ishak. dihancurkan. Perataan sekarang sudah dihancurkan. Jadi situs perataan, kemudian situs pertapaannya asik sekali. Dan dulu sebelum dihancurkan oleh perusahaan Sorbis, ini pertapaan itu sering loh digunakan untuk riadoh, semedi orang-orang. Bahkan sampai ada yang di situ itu meninggal. Jadi pada saat itu karena disembur ular atau apa, pokoknya sampai meninggal di situ itu. Kemudian di sini belum bisa dilalui oleh kendaraan pada saat itu. Dan pada saat ada orang meninggal di situ, itu ditandu, jadi dipikul, ditandu sampai ke sini, sampai ke Kelayar. Karena yang paling mudah jalannya adalah sini ke timur, itu sampai lewat Kelayar. Karena kalau lewat Kelayar itu nanti kurang lebih setengah kilo itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Tapi kalau ke Desa Kemantren itu jauh dan waktunya atau batu-batunya terjal, sehingga tidak lewat Mantren tapi langsung lewat Sitoklar. Itulah evakuasinya mayat yang ada di gua atau di pertapaan Mbah Maulana dulu. Gitu. Situs di sini ada 2 sumur. Ada sumur Segencong, ada sumur Sepaku, ada pertapaan, terus ada replika Musola. Betul. Ini situs peninggalan Mbah Maulana Esa. Nanti kita juga akan melihat ke yang namanya sumur Sakenco itu. Dan sumur Sakenco itu memang begini, itu beradaannya sejak saya kecil. Pada saat itu kira-kira tahun 60 itu 70-an. Sumur itu adalah di tengah laut. Ada sumur yang sama sumur Sikoca itu di tengah laut. Dan di situ adalah airnya tawar. Kalau pada saat air surut itu bisa diminum. Kalau air pasang ya otomatis kan kemasukan campur air asin. Laut sehingga asin nggak bisa. Nah, konon katanya itu untuk digunakan mandinya Sunan Giri. Yaitu Raden Sepaku. Raden Sepaku Sunan Giri itu. Sunan Giri lahirnya di sini, kemudian dimandikan di sumur Sakencong. Dibuatkan sendiri sumur itu karena di sini adalah digunakan untuk minum atau apa, maksudnya wali dulu itu bagaimana kok untuk memandikan saja kok membuat sendiri di tengah laut itu gitu loh. Nah, setelah dimandikan kemudian dienjurkan karena kan dari Mbah Maulana sendiri, kemudian ibunya yang namanya Sekar Dadu itu kan juga khawatir karena pada saat itu Mbah Sekar Dadu pada saat itu keluar dari rumah kan karena diancam oleh Batul Sengoro, yaitu patenya ayahnya, seperti itu. Jadi pateh Belambangan itu. Kemudian agar untuk menyelamatkan anak itu, sehingga anak itu dianjurkan ke laut. Itu. Nah, kemudian menurut sejarah Mbah Maulana Raden Paku itu kan
ditemukan oleh pedagang Gresik jenenge Ki Ajeng Pinatih. Ki Ageng Pinatih. Ya, Ki Ajeng Pinatih itu dagang dari Gresik ke Kalimantan. Nggih. Itu kan lewat kulone Madura. Kalau di sini lewat sini nih, lewat sini nih. Nah, itu ditemukan itu akhirnya kan kemudian dibawa pulang atau dibawa terusnya itu sehingga ditemu oleh ibu. Dan di situ ada dididik terus di pondok dan seterusnya itu saya tidak meneruskan perjalanannya Mbak Urban, tapi saya sendiri juga begini karena kalau sejarah lahirnya atau ngenjurnoe ke laut itu saat Raden Sepaku ini kan kalau saya mendengar di sejarah Sunan Giri itu kan katanya dianjurkan di Selat Bali. Tapi kalau saya mendengar secara akal, kalau secara karena itu takdir Allah kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau secara akal ini kalau saya meyakini bahwa dianjurnoe Raden Sepaku ini di sini. Di sumur Sepaku ini di tempat yang ini bukan sumurnya, wilayahnya dinamakan wilayah Sepaku. Bahkan kecilnya Raden Paku, kecilnya Sunan Giri yang sekarang diberi nama Raden Ainul Yakin itu adalah dulu kecilnya adalah diberi nama Raden Sepaku. Begitu. Raden Sepaku ini sehingga saya kalau saya menurut saya pribadi dan orang-orang tua yang di Kementerian ini adalah kok menyepakati bahwa ini benar-benar Mbak Ainul Yakin atau yang disebut Raden Sepaku tadi kok di jurno di Lore Sepaku sini sehingga pas kalau ditemukan oleh pedagang Gresik ke Kalimantan. Kalau dari Selat Bali, terus kapan datanya sampai ke sini? Apakah sampai meninggal? Iya, sampai meninggal atau apa? Tapi itu kalau menurut akal. Tapi ini menurut memang takdir Allah ya bisa-bisa saja. Ya saja gitu. Itu secara itu. Kemudian membuat itu mungkin dan lanjutannya ini setelah sumur Paku ini jadi sumur Sepaku ini bukan kok karena sumurnya Sepaku tapi wilayahnya disebut Sepaku. Kemudian sumur di wilayah ini dinamakan sumur Sepaku. Dan begini masih ada ini memang sejarah Mbak Moneska itu benar kalau ini di Kementerian yang sampai sekarang itu ada makbaro di tepi ya di belakang Masjid Mantren, Masjid Al-Abrol Mantren. Ini adalah kalau secara akal dan melihat dari sejarahnya ini kemungkinan besar ini adalah makbaro Mbak Moneska kayak seperti itu. Dan ini memang dulu waktu saya masih kecil itu kuburan yang ada di masjid di belakang Masjid Al-Abrol Mantren itu bukan namanya Syekh Maulana Ishaq, tapi dulu itu cuma disebut oleh orang tua kita itu makam Dowo. Mulai terbukti memang banyak orang-orang luar pada saat itu, banyak orang yang mengunjungi itu dan banyak orang yang riado di situ. Ya mungkin ya berdoa itu sehingga Kamdo disebut Kamdo itu kemungkinan besar seperti itu. Dan pada saat itu kan memang dari sejarah Mbak Maulana Ishaq pada saat mengawini Mbak Nyai Sekar Dadu kemudian tinggal di Belambangan itu kan banyak rintangan-rintangan dan banyak para pati-pati pada saat itu kan orang Hindu. Sehingga dan Mbak Maulana Ishaq pada saat itu kan Islam cara beribadatnya adalah yo ruku, yo sujud. Nah itu dianggap meledingi katanya, meledingi rajanya, meledingi orang tuanya, katanya seperti itu, difitnah seperti itu. Sehingga keadaan Mbak Maulana Ishaq pada saat itu di Belambangan adalah kurang aman. Kemudian pada saat itu mungkin dari petunjuk Allah ya kita tidak tahu, tapi kemudian Mbak Maulana Ishaq itu adalah mengembara ke barat. Nah, mengembara ke barat itu ya belum tahu tujuan dan tujuan kemana juga Mbak Maulana Ishaq tidak pesan, tapi pesan dengan istrinya yang bernama Mbak Nyai Sekar Dadu tadi kalau
kalian, kalau kamu ini ingin tahu saya atau kangen dengan saya, sampean bisa nanti sampean ke barat saja, sampai di situ ke barat, di situ ada sebuah batu tumpang, batu yang saya tumpangkan nanti. Kalau di sana itu ada kapodok itu, maka saya di sekitar itu. Saya di sekitar itu. Akhirnya pada saat itu dilakukan oleh Mbak Nyai Skardadu sungguhan, sehingga perjalanan dari sana, perjalanan itu ya udah diterangkan sampai kemana saja. Ono sing ngarani jari laren mampir di Lingkungan Sunan Ampel dan seterusnya, tapi saya itu ndak itu hanya versi-versi yang lain saja. Tapi yang saya tahu cerita-cerita orang tua itu langsung ke sini, dan di sini belum bisa menemukan batu tumpang itu, sudah dikira-kira saja. Saya ini sudah jauh, saya ini sudah perjalanan jauh dan sudah sekian harinya. Ini mesti ini apakah saya sudah sampai ke Ngulonan kah atau belum nyampe, sehingga beliau ini adalah sampai naik ke atas gunung, Mbak. Atas gunung di sebelah selatannya itu tumpang itu. Yang namanya gunung itu sampai sekarang dinamakan Gunung Dono. Karena kenapa dinamakan Gunung Dono? Mungkin itu disebut dulu Mbak Nyai Skardadu itu karena dengan lantaran gunung itulah beliau Mbak Nyai Skardadu ditunjukkan bahwa di sana loh, sehingga ditunjukkan oleh siapa yang menunjukkan, atau secara siri Allah yang menunjukkan atau apa, disuruh sampai ke utara saja, ke sana, ke utara itu. Nah, ke utara itu, sehingga gunung itu sampai sekarang dinamakan Gunung Dono. Gunung Dono. Nah, sampai gunungnya sekarang masih ada, dan itu juga Gunung Dono itu dulu akan dibebaskan dibeli oleh PT Jagamitra yang sekarang akan hidup atau akan membuat perusahaan yang ada di wilayah kementerian ini. Tapi saya secara desa itu saya gandoli, Pak, karena itu adalah termasuk sejarah. Sehingga saya tetap itu dibeli berapapun saya tidak boleh, sehingga tetap sekarang masih utuh, karena saya ingin bagaimana sejarah itu tidak hilang. Betul. Seperti yang ada di Guwo yang pertapaan Mbak Melesang yang sekarang sudah hilang. Begitu. Kemudian Mbak Skardadu itu memang kemudian menuju ke utara, dan persis itu jadi lurus dari pancar lurus kok ketemu batu tumpang itu, sehingga dengan batu tumpang itu sehingga kan sudah dekat kalau itu dengarannya, akhirnya juga ke utara dan ketemulah di sini ini. Pada saat itu mungkin masjid Ar-Ar belum ada lah. Terus Mbak Melesang ditemukan Mbak Melesang ini karena Mbak Melesang ini Coro Riyado bertapa itu di sini ini. Saya ketemu di sini. Pada saat itu Mbak Skardadu kan keadaan bunting, keadaan hamil sudah tua, sehingga lahirlah di sini ini. Nah, lahirnya di sini ini. Nah, lahir di sini kan baru lahir itu sudah diberi nama. Pertama adalah Sepaku, Raden Sepaku ini. Nah, itu diberi nama Raden Sepaku itu kan kemungkinan besar karena lahirnya di panggonan Sepaku ini. Nah, kalau untuk itu, nah, sampai mandinya itu adalah di khususnya sumur, kan sumurnya itu pembuatan sumur itu di tengah laut, beda dengan sumur yang ada di Sumur Sepaku ini. Tapi itu diberi nama Sumur Sakenco. Nah, Sumur Sakenco ini adalah dari siapa? Kita ini adalah dari orang tua kita dulu, ceritanya seperti itu. Nah, Sumur Sakenco itu apa? Saya juga nggak tahu. Nah, setelah itu sejujurnya itu. Nah, ini saya juga termasuk menguatkan sumur-sumur yang di konon sekarang di Sumur Mantren ini banyaknya ada 7 sumur, Pak, yang konon katanya ini adalah buatan wali, dan saya kok agak mempercayai karena bukti-bukti yang ada. Sumur yang disebut buatannya para wali dulu itu, entah itu Wali Maulana kata wali yang lain, kemudian ini adalah sumurnya di situ itu tanpa permukaannya air itu tanpa dibersih, jadi masih tetap batunya dicongol-congol. Nah, ini menurut cerita orang tua katanya membuatnya tanpa dengan alat, tapi dengan alat tongkat itu dibusukkan, ditancapkan, kemudian langsung keluar air. Nah, keluar air itu, dan keluar air. Nah, bukti dengan itu
nek kapan itu hanya tongkat, itu saya lebih percaya kalau itu adalah tidak orang biasa yang membuat, dan kalau memang dengan tekan itu juga saya kok mempercayai. Karena apa? Permukaan airnya itu pasti masih ada waktu hidup yang menjonggol-jonggol. Masih alam Seperti di lah ya. sini, Iya. lihat dulu, zaman lihat sendiri kan masih ada jonggol-jonggol itu. Di situ itu juga dulu juga seperti itu. Di dua itu nanti kita juga bisa melihat. Nah, kemudian di kampung juga masih ada beberapa sumur itu juga bentuknya seperti itu. Nah, kalau orang biasa yang membuat, sudah barang tentu pasti itu dibersihkan. Betul. Kenapa dibersihkan? Karena agar timbul tidak Nyangkrok. pada saat itu. Iya. Nah, itu kenapa sampai sekarang diabadikan? Dan batunya masih menyongol itu. Dan cirinya adalah ubenan atas itu pasti persegi. Dan semua persegi. Di sana juga persegi, di kampung juga persegi, semua persegi. Dan sampai sekarang sumur-sumur yang ada di kampung itu dulu juga dikhususkan, orang tua kita mengkhususkan sumur-sumur itu tidak boleh digunakan untuk umba-umba, iso-iso atau untuk mandi, khusus untuk air minum. Sampai sekarang juga masih masyarakat itu ya, untuk minum masyarakat secara umum. Dan sumurnya itu memang tempatnya memang juga, saya kalau sumur itu memang tidak orang biasa yang membuat. Sumurnya itu jaraknya juga strategis. Artinya begini. Jadi dari sini jarak sekian pasti ada lagi. Jarak sekian ada lagi. Dan sumur itu menyebar di kampung itu. Ada yang pojok Dulwetan, yang seperti di masjid itu Olor Dewi. Kemudian ada yang sebelah barat, yang namanya Sumur Medowo, dan macam-macam. Sumurnya itu tempatnya itu strategis. Dan sejak dulu sumur itu adalah diabadikan, dan orang-orang tua sangat berhati-hati di sumur itu dan memberi pesan pada anak-anaknya, sumur ini jangan sampai digunakan untuk yang kotor-kotor. Ya mungkin saja ya karena sumur itu dikhususkan untuk minum, kalau dikotor kan ya bagaimana nanti. Jadi orang yang jauh-jauh itu mengambil sumur. Dan kemudian pada saat sekarang sudah banyak yang menggunakan air kemasan, air itu memang sekarang sudah tidak. Ya masih banyak. Saya sendiri juga masih tetap menggunakan, dan saya tetap ngangsu walaupun saya juga termasuk menggunakan arang-arang air kemasan itu. Tapi rasanya itu masih tetap beda dengan air kemasan, dengan air sumur yang hasil dari galian atau peninggalan para wali itu. Jadi airnya jadi enak, walaupun di tepi laut itu adalah towo. Itulah tawar, ya? Itu tawar, itulah yang kita itu kemudian ya mendukung, dan itu walaupun cerita orang tua kan kita logikakan. Seandainya sekarang buat di pinggir pantai masih asin Pak ya? Asin nggih. Sekarang buat sendiri asin. Asin. Jangan kan dekat pantai Pak, jauh sebelah selatannya jalan pun juga asin. Padahal itu dekat dengan pantai kok bisa tawar ya. Dan itulah sekelumit apa yang saya dengarkan dari cerita-cerita orang tua. Dan yang itu tadi yang saya ulang kembali, yang namanya cerita karena itu ada dengan tongkat itu, karena begini, saya itu suka diceritain mbah saya yang Tegalnya mau di sini. Dulu itu Pak Kades Tegalnya di sini. Di Dok itu Tegal saya. Saya kok diceritai itu kok sampai ada sumur di sini, diceritakan. Kemudian sampai di sini ini adalah di hutan, tapi ada tumbuhan makanan namanya uwi. Uwi itu namanya, kalau sekarang namanya apa, tapi dulu zaman wilus. Wilnya sak bau-bau ini Pak, dowo-dowo. Jadi dowo-dowo, terus memang tidak ada ini halus seperti gembili tapi bukan gembili. Uwi. Dan itu pada saat pelaip itu adalah digunakan dicari oleh orang-orang kampung Kemantren ini, dicari buat makan. Karena pada saat itu makanan tidak ada, dan itu di hutan-hutan di sekitar sini nih. Dan dicari orang, sampai orang Kemantren mencari, masih ada saja digunakan. Nah, itu kemudian orang tua saya, orang tua saya, tapi orang tua yang ada di sini, termasuk mbah saya itu, mbah saya itu cerita bahwa itu adalah dulu
begini adanya dan Uwi itu adalah begini, ada para wali tapi tidak disebutkan wali siapa. Pokoknya ada wali itu, wali-wali dulu itu kan senang dengan burung perkutut. Kemudian wali itu adalah mengadakan penjontrotan manuk di sini, dan memang di sini dulu adalah terkenal manuk kututnya yang indah, yang bagus-bagus suaranya, atau yang di sini juga termasuk dulu itu banyak ada yang namanya kutut putai dan seterusnya itu. Kutut putai itu banyak yang mencari ke sini, dan pada saat itu wali itu jontrot di sini. Kemudian ada puno kawane atau koncone rewangi. Iki ku merasa lesu katanya, gitu loh. Lesu. Nah, setelah lesu iki mau terus kok ujuk-ujuk Uwi itu mau, bukan sang Uwi, ujuk-ujuk Uwi itu ada. Uwi ada, terus iku nang jabutan. Terus setelah dijabut iku saking guguwe mergo wetenge lesu iku mau apa itu tunu. Tapi ceritanya wong tua iki Pak Wali itu tadi tidak boleh, jangan dibakar langsung. Itu sampean kocai dulu. Kocai, kemudian kulitnya disebarkan. Kulitnya disebarkan. Engko nek kamu ini kamu menjabut ini kemudian berubah Uwi, iki kemudian kamu tunu, ini anak-anak kamu nanti tidak oman, kata seperti itu. Ya. Sehingga setelah disebar itu adalah untuk tinggalan anak-anak kita. Itu banyak Uwi di sini. Banyak Uwi, saya sendiri sudah besar. Jadi Uwi itu banyak. Jadi kalau ingin Uwi bukan main. Tapi cili, jadi kira-kira sabab ini dan tua meningsor dudukan juga ya. Nah, pada wali itu kan pena uman jadi siapa pulang ini. Nah, ini ke Pak Nopo riyen bangkit disambung di tempat yang lain nggih. Nggih. Terima kasih. Replika syuting kami, Pak. Ya, sahabat, itu tadi sebuah cerita tentang sejarah peninggalan petilasan dari para wali, termasuk Syekh Maulana Ishaq dan Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri yang dulu lahir di sini. Nanti kita ke tempat yang lain, peninggalan beliau. Bagi sahabat, terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa yang belum kasih jempol, saya tunggu jempolnya. Yang belum subscribe juga saya tunggu subscribe-nya. Jangan lupa tombol notifikasi lonceng diaktifkan supaya terupdate terus dengan video-video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngalerin saking coke. Maturin Pak ya. Sumur saking coke. Cuma lihat batunya. Iya, Masih asli, Pak. Asli. Sampean Dan ini ngombe, Pak. ngombe benar. Aku kira ngombe kene pian ku. Aku ngombe kode kene. Harus enak kampar. Iki pian ku bangun di jok ini lho, Pak. Ini kan. Dulu itu jam musyawarah dia customer tuh Nah, ini jelodongnya juga dalam. Rono-rono jelodongnya. apapun biar desa yang luar ya kan desa yang pada dasar kalau kewajiban sopong karang taruh pakai ayo itu nggak minta Pak Dan sini mau besok iki. Ikan rotok semupuri kan penyulit. goro ya Mas biar Mas Kanggur ngono lho. Gir kono sing goro kuwi. Goro itu. Yang laut itu Tapi parek, kalian 50 meter. kan sampai 50, Pak. Iki lho, Pak. Gamat 4 Jalan itu